Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-solihah? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam belajar ya, walaupun kita masih dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi. Are you ready? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Apa saja sih manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Contohnya, kerbau membantu pekerjaan manusia saat membajak sawah. Telur ayam dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Sayur dan buah dimanfaatkan sebagai bahan makanan juga. Tentu kalian tahu ya, sayur dan buah ini sangat beraneka ragam. Bunga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dan bahan kerajinan. Selain itu, juga ada rotan. Rotan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perabot rumah tangga. Apalagi ya manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia? Coba sebutkan. Pemanfaatan sumber daya alam. Kalian sudah mempelajari pada pertemuan yang lalu jika sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Berikut contoh kegiatan manusia, sumber daya alam yang digunakan, serta pemanfaatan sumber daya alam tersebut. 1. Pertanian padi. Sumber daya alam yang digunakan adalah matahari, air, tanah, kotoran hewan, dan kerbau. Yang kedua adalah pembuatan ikan asin. Sumber daya alam yang digunakan adalah panas matahari untuk mengeringkan ikan asin, garam untuk mengawetkan ikan asin, dan kayu sebagai bahan tempat mengeringkan ikan asin. Yang ketiga, pembuatan pakaian. Sumber daya alam yang digunakan adalah kapas, logam, dan plastik. Yang keempat adalah transportasi. Sumber daya alam yang digunakan adalah logam untuk bahan utama pembuatan alat transportasi dan minyak bumi sebagai bahan pembuatan bahan bakar alat transportasi. Dan yang kelima adalah pembuatan patung. Bahan yang digunakan atau sumber daya alam yang digunakan adalah tanah, kayu, batu sebagai bahan bakunya, dan besi atau baja sebagai pembuatan alat pahatnya. Setelah kita mengetahui sumber daya alam, kita harus menggunakannya dengan bijak, dengan cara yaitu menghemat energi. Sumber daya alam yang harus kita hemat, yang utama adalah listrik. Cara menghematnya, jika siang hari, maka kita harus mematikan lampu. Dan
Dan di rumah kita juga harus menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Selain itu, kita tidak boleh membuka kulkas terlalu lama. Yang ketiga adalah hemat air. Kegiatan yang bisa kita lakukan adalah mematikan keran jika air sudah penuh, kemudian juga memperbaiki keran air yang bocor. Selain itu juga kita bisa mencuci sepeda dengan ember, jadi tidak menggunakan air yang mengalir ya. Sumber daya alam ketiga yang harus kita hemat adalah minyak bumi. Caranya adalah satu, kita bisa menggunakan kendaraan umum supaya tidak banyak minyak bumi yang digunakan. Yang kedua, kita bisa menggunakan sepeda ke tempat yang dekat. Yang keempat adalah hemat kertas. Bagaimana cara kita menghemat kertas? Ya, benar. Cara kita menghemat kertas adalah memanfaatkan teknologi. Ya, jadi kita mengurangi paper. Yang kedua, mendaur ulang kertas. Dan yang ketiga adalah menggunakan kedua sisi kertas. Materi selanjutnya adalah teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya adalah untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teks petunjuk adalah satu, petunjuk disajikan berurutan, dan dua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah contoh cara menggunakan teks petunjuk. Perhatikan teks petunjuk dalam pembuatan kipas kain. Dari kalimat yang ditulis untuk petunjuk ya, teks petunjuk, maka kita banyak menggunakan kalimat perintah. Ya, jadi jangan lupa jika kalian ingin membuat teks petunjuk, maka yang kita gunakan adalah kalimat perintah. Teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Ingat, ciri teks petunjuk ditulis berurutan dan menggunakan kalimat perintah ya. Contoh teks petunjuk penggunaan listrik yang aman. 1. Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. 2. Tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. 3. Memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Dan 4. Tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Berikutnya kita akan belajar membuat poster hemat energi. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. 1. Poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. 2. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. 3. Tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Berikut contoh posternya ya. Poster tentang cara menghemat energi. Kalian bisa melihat warnanya, tulisan, dan gambarnya. Setelah kalian bisa membuat poster, maka kita akan belajar tentang mengkampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada khalayak ramai yang disebut dengan kampanye. Cara mengkampanyekan isi poster, yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. 2. Ceritakan isi poster dengan jelas dan efektif. Dan 3. Gunakan dengan bahasa yang baik dan santun. Berikut contoh
kampanye poster. Poster berisi tentang salah satu bentuk penghematan energi ya, yaitu menggunakan listrik seperlunya. Maksudnya, ketika kita perlu maka nyalakan dan ketika tidak perlu maka matikan. Poster juga menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya hemat listrik demi terciptanya kelestarian alam. Digambarkan dengan tanaman rerumputan di bagian bawah poster. Kalian sudah paham ya cara mengkampanyekan poster? Sekarang ayo buatlah poster bertema energi, kemudian kampanyekan postermu kepada keluargamu di rumah. Berikutnya kita akan belajar tentang menyanyi dengan notasi angka. Ingatlah kembali not angka yang telah kamu pelajari dan dalam menyanyikan sebuah lagu, simbol nada tidak hanya diwujudkan dengan not angka, tetapi juga dapat dengan not balok. Not angka adalah not yang dilambangkan dengan angka-angka, sedangkan not balok dilambangkan dengan gambar. Pada dasarnya, baik not angka atau not balok berfungsi untuk mempermudah dalam mempelajari sebuah lagu. Perhatikan not angka dan not balok berikut. Ya, yang berbentuk angka berarti 1, 2, 3, 4. Ya. Coba lafalkan nada-nada tersebut dengan benar. Lafalkan dari nada rendah ke nada tinggi dan lakukan sebaliknya. Ya, bagus sekali. Kalian sudah bisa ya melafalkannya. Setelah kita mempelajari not angka dan not balok, sekarang kita belajar pola irama dan ketukan. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi sebuah lagu, terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendek bunyi atau nada dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan-ketukan tersebut disajikan dalam bentuk birama. Biasanya birama ditempatkan pada awal musik, serta tanda birama berisi 2 angka atas dan bawah. Angka yang di atas menunjukkan jumlah ketukan pada tiap ruas birama, sedangkan angka yang di bawah menunjukkan satuan nilai not yang dijadikan sebagai patokan nada. Birama terdiri atas beraneka ragam. Di antaranya birama 2/4, artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Birama 3/4 berarti tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Begitu pula birama 4/4 dan birama 6/8. Kalian juga bisa lihat contohnya ya. Jika 2/4 2 ketukan, begitu juga 3/4 3 ketukan, 4/4 4 ketukan, dan 6/8 6 ketukan. Berikut beberapa contoh lagu dengan biramanya. Contoh birama 2/4 adalah lagu Hari Merdeka ya, dan Cik Priok dari Kalimantan Barat. Birama 3/4 contohnya Burung Kakak Tua dari Maluku dan Tumpi Wahyu dari Kalimantan Tengah. Birama 4/4 contohnya Bungung Jumpo dari Aceh, dan birama 6/8 contohnya Naik-naik ke Puncak Gunung dari Maluku. Suatu ketukan dapat kamu tentukan dengan bunyi-bunyi tertentu. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari bunyi internal dan eksternal. Nah, apakah maksudnya? Ya, bunyi internal dihasilkan dari tubuh kita, seperti bertepuk tangan, menepuk paha, dan menggerakkan kaki di lantai. Sedangkan bunyi eksternal dihasilkan oleh alat musik seperti gendang, gitar, tamborin, dan drum. Sekarang, ayo kita praktekkan menyanyi sebuah lagu dengan birama 2/4, 3/4, 4/4, atau birama 6/8 yang kamu ketahui.
kalian bebas ya memilih lagunya. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. See you next time and goodbye. Keep your healthy ya. Wassalamualaikum.